Bai Song menatap bayangannya yang masih utuh di cermin dan mencubit wajahnya sendiri untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Dengan ekspresi kebingungan, ia berseru bahwa dirinya masih hidup dan benar-benar melakukan perjalanan waktu. Nama pria itu adalah Bai Song, sebuah nama yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan bermain game ayahnya, melainkan diambil dari marga ibunya, Song, sehingga ia memilih menggunakan nama tersebut dengan senang hati. Sekitar 10 menit sebelumnya, Bai Song terbangun di pagi hari dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Seperti kebiasaannya, setelah bermalas-malasan di rumah selama setengah jam, ia bersiap keluar untuk membeli sarapan. Namun, saat hendak menyeberang jalan menuju kedai mie di seberang, sebuah truk bermuatan barang tiba-tiba melaju kencang dan menabraknya. Kejadian itu sulit untuk tidak dicurigai sebagai sesuatu yang disengaja. Satu hal yang pasti, tubuh Bai Song hancur parah akibat tabrakan tersebut, dan kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Tepat ketika ia berada di ambang ajal, sebuah panel mengambang muncul di hadapan matanya. Ia tidak mengingat secara jelas isi tulisannya, hanya sekilas tentang menyelamatkan dunia atau hal sejenisnya. Secara sederhana, panel itu memberinya dua pilihan, hidup kembali dan bekerja, atau mati di tempat. Dalam kondisi seperti itu, Bai Song tidak merasa perlu berpikir panjang. Ia dengan tegas memilih untuk hidup kembali. Saat kesadarannya pulih, Bai Song mendapati dirinya berada di sebuah rumah yang bukan miliknya, dan pemilik rumah tersebut sedang tidak ada. Siapa pemilik rumah itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah tubuhnya yang sebelumnya remuk dan dipenuhi patah tulang kini benar-benar pulih tanpa cedera, seolah-olah kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Meski demikian, Bai Song masih merasakan ketidaknyataan yang kuat. Setelah mencerna informasi yang tiba-tiba tertanam di dalam pikirannya, ia akhirnya memahami situasinya saat ini. Ia telah tiba di dunia Type Moon. Dunia ini berada dalam kondisi bermasalah, dan ia dipanggil ke sini untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Namun, penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi tidak diberikan secara rinci, membuat Bai Song merasa seolah dirinya hanyalah umpan meriam. Meski begitu, entitas yang membawanya ke dunia ini tidak sepenuhnya kejam. Setidaknya, ia dianugerahi kemampuan untuk memanggil servant, memberinya kekuatan pertahanan diri agar tidak sepenuhnya tak berdaya. Setelah menenangkan diri, Bai Song mencoba memanggil antarmuka dengan suara pelan. Seketika, sebuah layar transparan mengambang muncul di hadapan matanya, berukuran kira-kira 27 inci. Di sisi kiri layar terdapat beberapa tombol besar, namun hanya dua yang aktif, target dan summon. Tombol lainnya tampak abu-abu dan tidak dapat digunakan, kemungkinan akan terbuka di kemudian hari. Bai Song memilih untuk menekan tombol target terlebih dahulu. Di layar muncul dua baris tujuan. Tujuan pertama adalah memanggil satu servant, dengan progres 0 dari 1. Tujuan kedua tidak diketahui isinya. Setelah melihatnya, Bai Song menutup antarmuka tersebut dan mengalihkan perhatiannya ke tombol pemanggilan. Saat ia menekan tombol summon, panel tersebut langsung menghilang. Sebagai gantinya, sebuah lingkaran sihir pemanggilan berwarna merah tua terbentuk di hadapannya. Lingkaran itu persis sama dengan lingkaran pemanggilan servant dalam dunia Type Moon. Bai Song sempat memikirkan mantra pemanggilan, namun sebelum sempat mengingatnya, lingkaran tersebut aktif dengan sendirinya. Garis-garis pada lingkaran mulai memancarkan cahaya biru redup yang semakin lama semakin terang. Setelah itu, lingkaran meredup sejenak, lalu bagian tengahnya meledak, memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Bai Song yang mengamati proses tersebut langsung terkejut dan penglihatannya tertutup cahaya, seolah-olah terkena granat kilat. Ia mencoba menutupi matanya dengan tangan kanan, tetapi sudah terlambat. Beberapa detik kemudian,
cahaya itu perlahan menghilang dan penglihatannya kembali normal. Pada saat yang sama, 3 garis merah darah muncul di punggung tangan kanannya, membentuk komensel. Di dalam lingkaran pemanggilan, sebuah sosok samar telah muncul, jelas merupakan servant yang baru saja ia panggil. Namun, servant tersebut tampak sangat pendek, bahkan kemungkinan tidak mencapai 1 meter. Penampilannya juga terasa aneh. Bai Song mengucek matanya dan menatap sosok itu dengan saksama, lalu ia membeku di tempat. Di tengah lingkaran berdiri seekor kucing raksasa berwarna abu-abu kebiruan, memegang sebuah piala emas sambil mendongakkan kepala dengan bangga. Pada piala itu terukir tulisan, National Mouse Catching Champion, atau juara nasional penangkapan tikus, Tom. Bai Song tertegun dan berulang kali menyebut nama itu dengan tidak percaya. Tom, sang kucing, tampak memahami bahwa Bai Song mengenal namanya. Ia mengangguk dengan penuh semangat sambil tetap memegang piala, menunjukkan kebanggaannya. Setelah keterkejutannya mereda, Bai Song merasakan luapan kegembiraan yang besar. Setidaknya, keselamatannya kini terjamin. Sebelumnya, Bai Song berpikir bahwa waktu saat ini adalah tahun 1994, kemungkinan besar pada masa Perang Cawan Suci keempat. Jika ia gagal memanggil servant tingkat atas, bukan hanya dunia yang tidak bisa diselamatkan, nyawanya sendiri juga akan berada dalam bahaya. Namun, yang ia panggil justru adalah Tom, karakter komedi. Bai Song menyadari bahwa karakter komedi tidak pernah boleh diremehkan dalam pertarungan kecerdikan. Tepat ketika ia masih larut dalam kegembiraannya, terdengar suara seseorang membobol kunci dari arah pintu. Pintu terbuka perlahan, dan seseorang dari luar melihat Bai Song di dalam rumah. Setelah pandangan mereka bertemu, orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Ryunosuke dan meminta maaf atas penyusupan itu. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Bai Song langsung mengenali siapa orang itu. Dengan tergesa, ia menunjuk Ryunosuke dan memerintahkan Tom untuk menangkapnya. Setelah mendengar perintah Bai Song, Ryunosuke tanpa sadar berhenti bergerak. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam situasi normal, ketika seseorang tertangkap sedang membobol kunci rumah orang lain, reaksi pertama seharusnya adalah ditanya identitasnya, lalu diusir atau langsung dilaporkan ke polisi. Namun, perintah yang baru saja didengarnya terasa sama sekali tidak wajar. Ryunosuke sempat menduga bahwa orang di depannya mungkin adalah seorang rekan, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa kunci rumah tersebut telah dirusak sebelumnya. Sambil berpikir cepat, ia mulai menilai situasi di hadapannya. Di sisi lain, ketika Tom mendengar perintah Bai Song untuk mengikat pria di depannya, ia menunjuk dirinya sendiri lalu menunjuk Ryunosuke, yang tingginya hampir 3 kali lipat darinya, seolah mempertanyakan apakah tubuh kecilnya mampu menangani lawan sebesar itu. Bai Song tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya membalas dengan isyarat jempol penuh keyakinan. Menerima konfirmasi tersebut, Tom menelan ludah. Meski terlihat sedikit gugup, ia segera melempar piala, National Rat Catching Champion, yang dipegangnya, lalu mengeluarkan seutas tali dari balik punggungnya entah dari mana asalnya. Dengan tangan kiri memegang ujung tali, Tom mulai memutar tali di tangan kanannya, semakin lama semakin cepat hingga membentuk bayangan semu. Ryunosuke yang melihat pemandangan itu sempat menertawakan situasi tersebut, mengira dirinya akan diserang oleh seekor kucing. Namun, saat ia menyadari bahwa sosok di depannya benar-benar seekor kucing yang sedang memutar tali, ia terdiam seketika. Ketika kecepatan putaran tali mencapai titik tertentu, Tom melemparkan tali itu ke arah Ryunosuke. Di luar dugaan, tali yang awalnya tampak hanya sepanjang 1 meter terus memanjang saat melesat, sepenuhnya mengabaikan hukum fisika, dan meluncur langsung ke arah Ryunosuke yang berada 6 meter jauhnya. Meski tidak memahami apa yang terjadi,
Ryunosuke secara refleks menghindar. Ia dengan mudah mengelak dari lemparan tersebut dan merasa tidak mengalami kesulitan apapun. Namun, sebelum sempat merasa lega, matanya melebar. Tali yang meleset itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang diam di udara, seolah-olah gravitasi tidak berlaku. Tak sampai 2 detik kemudian, tali tersebut tiba-tiba berbelok tajam dan melesat ke arah posisi Ryunosuke saat ini, bergerak layaknya peluru kendali yang lebih presisi daripada rudal sungguhan. Ryunosuke menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Tubuhnya terpengaruh oleh inersia, membuatnya membeku sejenak. Dalam momen singkat itu, tali dengan akurat melingkari kepalanya dan langsung mengikat seluruh tubuhnya, termasuk kedua tangannya. Namun, tali tersebut belum berhenti bergerak. Setelah menangkap Ryunosuke, tali itu terus melilit tubuhnya dengan cara yang aneh dan tidak masuk akal. Akhirnya, setelah mengikat dirinya sendiri menjadi simpul berbentuk kupu-kupu, tali itu berhenti bergerak. Ryunosuke kini terikat rapat seperti ketupat, hampir sepenuhnya tak bisa bergerak, kecuali sedikit pada bagian kaki bawahnya. Ryunosuke tidak mampu memahami pemandangan supernatural tersebut. Ia tidak mengerti bagaimana tali yang awalnya hanya sepanjang 1 meter bisa mengikatnya sedemikian rupa. Melihat hal itu, Bai Song berseru dengan penuh kegembiraan dan memuji Tom atas keberhasilannya menaklukkan Ryunosuke dengan mudah. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, situasi kembali berubah. Dalam kebingungannya, Ryunosuke secara refleks melangkah mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu justru menarik Tom ke arahnya sejauh 1 meter penuh. Kaki Tom terseret di lantai kayu, meninggalkan 2 alur sepanjang 1 meter. Baru ketika Tom terseret hingga ke lorong yang menghubungkan pintu masuk dan ruang tamu, lalu menopangkan kakinya ke sisi-sisi pintu, ia berhasil menghentikan tarikan tersebut. Pemandangan itu membuat Bai Song terdiam, begitu pula Ryunosuke yang tidak percaya bahwa hanya dengan setengah langkah mundur sejauh 10 cm, ia mampu menyeret Tom sejauh 1 meter. Kesadaran itu membuat kepercayaan diri Ryunosuke melonjak. Ia mulai berpikir bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada kucing aneh bernama Tom tersebut. Dengan keyakinan itu, Ryunosuke kembali mencoba melangkah mundur sekali lagi. Kali ini, meski kaki Tom telah menahan tubuhnya di dinding, Ryunosuke tetap tidak merasakan perlawanan berarti. Setelah memastikan hal tersebut, rasa percaya diri Ryunosuke pulih sepenuhnya. Ia menyimpulkan bahwa meskipun Tom tampak aneh, kekuatan tempurnya jelas berada jauh di bawah dirinya. Selama ia bisa menarik Tom mendekat, sebuah serangan sundulan kepala saja sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Tom kembali terseret sejauh 1 meter, namun kali ini hanya tubuhnya yang bergerak, sementara kakinya tetap tertahan di ujung lorong. Jarak antara Tom dan Ryunosuke kini tinggal sekitar 2 meter. Dengan 1 langkah mundur lagi, Tom akan berada dalam jangkauan serangan kepala Ryunosuke. Pada saat genting itu, Tom melepaskan pegangan tangan kanannya dan dengan santai mengeluarkan sebuah tongkat besar yang tebal dan panjangnya seukuran pergelangan tangan. Ryunosuke sempat merasa heran dari mana Tom mendapatkan tongkat tersebut, tetapi ia tidak merasa terancam. Ia yakin bahwa dengan kekuatan Tom, serangan itu tidak akan lebih menyakitkan daripada pukulan seorang bayi, dan ia bisa mengakhiri pertarungan lebih dulu dengan sundulan. Dengan keyakinan penuh, Ryunosuke mengambil setengah langkah mundur terakhir. Kini ia dan Tom berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang dari setengah meter. Dalam jarak sedekat itu, hanya ada 2 kemungkinan bagi 2 pria, bertarung atau menyerah. Keduanya terdiam sesaat, layaknya 2 penembak dalam duel ala barat. Lalu, pada saat yang sama, mereka bergerak. Ryunosuke mengerahkan tenaga kakinya dan mencondongkan tubuhnya ke depan, bersiap melakukan sundulan kuat. Pada saat itulah ia menyadari bahwa Tom tidak mengayunkan tongkatnya,
melainkan menahannya melayang sekitar 10 cm di atas kepalanya sendiri. Gerakan itu membuat Ryunosuke ragu sesaat, mengira Tom telah menyerah. Namun, tepat pada momen itu, Tom hanya menurunkan tongkat tersebut dengan tangan yang stabil dan menghantamkan ujungnya tepat ke kepala Ryunosuke. Sebuah suara benturan keras pun menggema. Dengan suara benturan keras, tongkat besar itu menghantam kepala Ryunosuke dengan tepat. Dampaknya membuat kedua kaki Ryunosuke terangkat, tubuhnya lurus seperti tongkat, dan melayang sekitar 20 cm di udara, seolah-olah terhenti di sana. Selama 5 detik, tubuhnya tetap berada dalam keadaan tersebut, lalu seakan baru teringat untuk menghormati hukum Newton, Ryunosuke jatuh ke lantai dengan suara berat dan langsung tidak sadarkan diri. Wajahnya terlihat damai. Pada saat yang sama, benjolan sebesar kepalan tangan dengan cepat muncul di dahi Ryunosuke, bahkan tampak bintang-bintang emas bermunculan di atasnya. Bai Song yang menyaksikan kejadian itu hanya mampu menelan ludah dan dengan suara gemetar memuji Tom. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mengusap kepala Tom dengan hati-hati. Bai Song sebenarnya sudah mengetahui bahwa karakter komedi seringkali memiliki kekuatan luar biasa dalam dunia anime yang serius, tetapi menyaksikannya secara langsung tetap terasa begitu absurd dan sulit dipahami. Keanehan itu terasa keterlaluan hingga hampir tidak masuk akal. Berbeda dengan Ryunosuke, Bai Song setidaknya telah memiliki sedikit persiapan mental. Dibandingkan ekspresi ketakutan Ryunosuke saat menghadapi hal-hal supranatural, kondisi mental Bai Song jauh lebih baik. Merasakan usapan di kepalanya, Tom dengan santai melemparkan tongkat kayu di tangannya ke samping, lalu menggosokkan kepalanya ke telapak tangan Bai Song dengan penuh manja, sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya barusan telah membuat tuannya terdiam sesaat. Bai Song kemudian melihat lorong yang porak-poranda serta Ryunosuke yang terikat rapat dan tergeletak di tengah lorong. Ia segera memutuskan untuk pergi, karena akan menjadi masalah besar jika pemilik rumah tiba-tiba kembali. Ia bergumam bahwa mereka sebaiknya merayakannya dengan minum. Mengenai Ryunosuke, membunuhnya jelas tidak mungkin. Bai Song sangat ingat bahwa dalam cerita aslinya, metode kejahatan Ryunosuke sangat rapi dan tidak pernah dicurigai siapapun. Bahkan melaporkannya ke polisi justru akan berisiko besar. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah membawa Ryunosuke ke tempat yang tidak diketahui siapapun dan membuangnya, atau menenggelamkannya ke Teluk Dongmu. Mendengar perintah baru dari Bai Song, Tom mengangguk dengan antusias hingga gerakannya terlalu besar, membuat Bai Song khawatir kepalanya akan terguncang. Setelah itu, Tom mengeluarkan sebuah tas dari belakang tubuhnya, ukurannya kira-kira sama besar dengan tubuhnya sendiri, dan berniat memasukkan Ryunosuke ke dalamnya. Bagi Tom, ini adalah pengalaman pertamanya bersama pemilik baru, sehingga ia ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia tidak ingin memperlihatkan sifat malasnya dan bertekad membuktikan bahwa dirinya adalah seekor kucing juara yang luar biasa. Saat Tom hendak menggunakan tas kecil yang bahkan tampak sulit memuat seekor ayam untuk memasukkan Ryunosuke, Bai Song tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menghentikannya. Bai Song bergegas mendekati Ryunosuke dan dengan susah payah melepaskan ikatan di bagian tengah tubuhnya. Ia lalu merogoh saku Ryunosuke dan mengambil dompetnya. Bai Song menyadari bahwa ia sangat membutuhkan modal awal. Mengambil uang dari seorang pembunuh seperti Ryunosuke terasa praktis dan tidak menimbulkan rasa bersalah sedikitpun. Setelah itu, Bai Song memberi izin kepada Tom untuk melanjutkan. Dengan mudah, Tom memasukkan Ryunosuke ke dalam tas yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya sendiri. Yang mengejutkan, setelah Ryunosuke masuk, tas itu masih menyisakan banyak ruang dan terlihat longgar, seperti kantong awan yang mengempis. Meninggalkan rumah dalam kondisi seperti itu jelas tidak akan menarik perhatian. Tom kemudian mengikat tas tersebut dengan seutas tali yang entah dari mana asalnya.
Ia mengangkat tas itu dan menyampirkannya ke bahu, tetapi karena terlalu bersemangat, ia justru terjatuh ke lantai. Melihat pemandangan itu, Bai Song hampir tertawa dan sempat mengusulkan untuk melakukannya sendiri. Namun, Tom yang tidak ingin diremehkan segera menolak dengan tegas. Ia merapikan lengannya seolah menggulung lengan baju, meludah ke tangannya 2 kali, lalu kembali mencengkeram tas tersebut. Dengan satu angkatan kuat, ia berhasil menyampirkannya ke bahunya. Tom kemudian menoleh ke arah Bai Song dengan wajah penuh keyakinan, seakan menunggu pujian. Bai Song yang sempat terpaku pada tindakan aneh Tom akhirnya tersadar dan memberikan dorongan semangat, berjanji akan mentraktirnya makanan enak nanti. Begitu mendengar kata makanan, semangat Tom langsung melonjak. Matanya berkilau seolah mesin slot, berputar cepat sebelum akhirnya berhenti pada bayangan sebuah paha ayam besar. Bai Song lalu mengajak Tom pergi, dan keduanya berjalan keluar rumah berdampingan. Namun, ketika Bai Song menutup pintu dengan pikiran yang melayang, ia tiba-tiba teringat bahwa ada seekor kucing di sampingnya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Saat pintu tertutup, ekor Tom terjepit dengan keras. Tubuh Tom membeku, dan wajahnya memerah dari bawah ke atas. Bai Song baru sempat menanyakan keadaannya ketika Tom tiba-tiba melompat 1 meter ke udara. Seluruh anggota tubuh dan ekornya menegang, sementara ia menjerit dengan suara yang sangat nyaring dan menyakitkan telinga. Suara itu menggema seperti deru pesawat pengebom yang menukik. Bai Song terkejut hebat dan hampir tuli. Ia menutup telinganya sambil berusaha menenangkan Tom agar tetap tenang. Setelah sekitar 5 detik, jeritan itu akhirnya mereda. Begitu kembali ke tanah, Tom segera mengangkat ekornya. Namun, saat ekor itu terangkat, bagian tengahnya terlipat dan menggantung lemas. Tom hanya bisa menatap ekornya dengan perasaan sedih. Di sebuah ruang bawah tanah yang remang-remang, 2 orang pria tengah menyiapkan sesuatu. Karena pencahayaan yang sangat minim, apa yang mereka lakukan sulit dikenali secara jelas. Namun, dengan bantuan cahaya redup dari lilin-lilin di sekeliling, terlihat samar sebuah lingkaran sihir berwarna perak di lantai, menyerupai ritual okultisme. Jika saja terdapat persembahan seperti kepala terpenggal atau organ dalam, suasananya akan sepenuhnya menyerupai ritual aliran sesat. Salah satu pria, Tokiomi, menyatakan bahwa semua yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilan telah siap, lalu melangkah mendekati lingkaran sihir. Melihat hal itu, pria lainnya, Kirei, mundur beberapa langkah. Tokiomi tersenyum sambil menyentuh tanda suci di punggung tangan kanannya. Relik suci telah siap, dan waktu yang dipilih juga sempurna. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Selama ia dapat memanggil Raja Arthur menggunakan relik suci paling berharga ini, maka memperoleh cawan suci dan mendekati kebenaran akar bukanlah hal yang mustahil. Menurut perhitungannya, tidak ada satupun hal yang bisa gagal dalam pemanggilan ini. Dengan tenang, Tokiomi mengulurkan tangan kanannya ke arah lingkaran sihir perak, sementara tangan kirinya menopang lengan kanannya. Ia mulai melantunkan mantra dengan suara lantang. Seiring dengan lantunan mantra, cahaya putih murni mulai menyala di setiap garis lingkaran pemanggilan, dan tanda perintah di tangan kanan Tokiomi memancarkan cahaya samar. Cahaya putih itu tiba-tiba semakin kuat dan menyelimuti seluruh ruang bawah tanah, memaksa kedua orang yang hadir untuk menyipitkan mata karena silau. Namun, cahaya itu menghilang secepat kemunculannya. Dalam 2 hingga 3 detik, cahaya tersebut lenyap tanpa jejak. Di tengah lingkaran pemanggilan, sesosok tubuh ramping muncul. Seorang gadis berambut pirang dan bermata biru, mengenakan zirah perak, memperkenalkan dirinya sebagai servant sabar dan menyatakan bahwa ia datang menjawab panggilan, lalu menanyakan apakah Tokiomi adalah masternya. Tokiomi terdiam sejenak sambil menatap gadis di hadapannya. Bagaimanapun dilihat,
sosok tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Raja Pahlawan kuno, Gilgamesh. Ia segera melirik tangan kanannya dan memastikan bahwa Komensel memang telah muncul, menandakan bahwa pemanggilan servant tersebut benar-benar berhasil. Dengan langkah santai, Tokiomi mendekati tempat relik suci disimpan dan membuka kotak kecil yang berisi relik tersebut. Di dalamnya terdapat kulit ular tertua di dunia yang telah ia siapkan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda telah ditukar. Saat ia kembali menatap Saber yang tampak kebingungan, lalu membandingkannya dengan relik di tangannya, perasaan putus asa perlahan muncul di hatinya. Ia mulai mempertanyakan apakah relik yang dibelinya adalah palsu. Situasi serupa juga terjadi di tempat lain. Di sebuah kastel di Jerman, seorang pria berjas hitam baru saja menyelesaikan ritual pemanggilannya. Ketika cahaya menyilaukan dari lingkaran pemanggilan memudar, seorang pria berambut putih panjang muncul sambil memegang sesuatu yang menyerupai tongkat. Irisfiel, yang berdiri di belakang Kiritsugu, memandangi pria berambut putih itu dengan ragu dan bertanya apakah sosok tersebut adalah Raja Arthur. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat menghubungkan pria yang memegang tongkat di depannya dengan legenda Raja Ksatria Arthur Pendragon. Sebelum Kiritsugu sempat menjawab, pria berambut putih itu terlebih dahulu berbicara dan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bukan Raja Arthur. Saat ditanya siapa dirinya, ia memperkenalkan diri sebagai Merlin, sang penyihir bunga, pendamping Raja Arthur. Ia meminta agar dipanggil Merlin saja tanpa formalitas. Sambil memegang tongkat, ia mengetukkannya ke tanah, dan seketika bunga-bunga bercahaya bermekaran di sekeliling kakinya. Kiritsugu mengisap rokoknya dan menyimpulkan bahwa pemanggilan telah melenceng hingga ia justru memanggil penyihir istana Raja Arthur. Meski demikian, ia berpikir bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah selama servant tersebut masih bisa bertarung. Merlin justru tertawa dan mengusap bagian belakang kepalanya dengan santai, lalu dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak cocok untuk pertempuran, kecuali dalam hal melarikan diri dan mempertahankan hidup. Mendengar itu, Irisfiel mendekat ke telinga Kiritsugu dan dengan suara pelan menanyakan apakah mereka bisa mengembalikan servant tersebut. Sementara itu, di Fuyuki, malam telah sepenuhnya tiba. Pada saat itu, Bai Song dan Tom akhirnya menemukan tempat singgah sementara yang dapat disebut sebagai markas, atau jika ingin terdengar lebih mengesankan, sebuah bengkel sihir. Tempat tersebut adalah sebuah rumah yang telah kosong setidaknya selama 20 tahun. Hanya dengan melihatnya dari jendela saja sudah menimbulkan suasana menyeramkan, seolah-olah mungkin ada hantu yang tinggal di dalamnya. Namun, Bai Song tidak terlalu memikirkannya. Ia pernah bekerja paruh waktu di rumah hantu sebelumnya, sehingga tidak mudah merasa takut. Lagi pula, jika memang menakutkan, masih ada Tom yang bisa menemaninya menghadapi kengerian tersebut. Awalnya, Bai Song berencana untuk memecahkan jendela agar bisa masuk. Akan tetapi, sebelum melakukannya, ia teringat bahwa Tom kemungkinan besar bisa masuk melalui celah pintu. Meskipun tubuh Tom akan berubah menjadi pipih sementara, bentuknya akan kembali normal begitu adegan berpindah. Namun, ketika Tom mendengar permintaan tersebut, ia justru langsung menjadi penakut. Bai Song menatap Tom yang tiba-tiba memeluk kaki bawahnya dengan kedua tangan, kaki, dan ekornya, kebingungan dengan tingkah lakunya. Ia mencoba menarik Tom dengan tangannya, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, anggota tubuh Tom berubah menjadi lunak seperti tentakel gurita dan melilit kaki Bai Song dengan erat, seolah-olah terbuat dari tali. Seluruh tubuh Tom mulai gemetar hebat dengan intensitas tinggi. Bai Song yang mengabaikan fakta bahwa Tom adalah makhluk hidup justru merasakan seolah-olah kakinya diikat sebuah alat pijat yang terus bergetar hingga mati rasa. Keadaan Tom saat ini sama sekali berbeda dengan sosok berani yang sebelumnya menghadapi Ryunosuke, yang ukurannya jauh lebih besar darinya.
Keduanya terasa seperti dua kucing yang sama sekali berbeda. Karena pendekatan keras tidak berhasil, Bai Song mencoba cara yang lebih lembut. Ia menepuk kepala Tom sambil berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka hanya perlu masuk dan membuka pintu. Ia menyuruh Tom untuk tidak takut, dan meskipun ada hantu, semuanya akan baik-baik saja. Namun, nada ragu di akhir kalimat Bai Song justru membuat Tom kembali ketakutan. Saat mendengar kalimat pertama, Tom sempat sedikit tenang dan melonggarkan pelukannya di kaki Bai Song. Namun, beberapa detik kemudian, ucapan Bai Song yang tidak yakin justru membuat ketakutannya melonjak drastis. Seluruh tubuh Tom memucat hingga benar-benar berubah putih, seolah warnanya tersapu abis. Setelah beberapa detik, warna tubuhnya perlahan kembali, lalu ia menggelengkan kepala dengan sangat kuat, sampai Bai Song bisa merasakan hembusan angin dingin. Bai Song kemudian mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Ia berpura-pura hendak pergi sambil menyebutkan bahwa uang sewa yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli kue dan susu bagi Tom terpaksa tidak jadi digunakan. Ia berjalan perlahan keluar, memberi Tom waktu untuk berpikir. Sebenarnya, Bai Song hanya menggertak. Ia tidak memiliki identitas hukum dan berhasil menemukan rumah kosong yang tampak berhantu untuk ditinggali. Bahkan jika ia memiliki identitas resmi, ia tetap tidak mampu membeli rumah. Uang di dompet Ryunosuke juga terlalu sedikit. Bai Song sempat berpikir tentang nasib Ryunosuke, membunuhnya tidak sanggup ia lakukan, melepaskannya pun berbahaya. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan Tom, yang seolah mampu menyimpan Ryunosuke di ruang berdimensi 4. Awalnya Tom masih membawa Ryunosuke, tetapi semakin lama Ryunosuke menghilang, meski bisa dikeluarkan kembali kapan saja. Pada titik ini, Bai Song hanya menggoda Tom karena tidak punya pilihan lain. Jika Tom tidak bereaksi, ia akan memecahkan jendela dan tetap masuk ke rumah itu. Tom akhirnya tidak bisa tinggal diam. Kehilangan makanan yang hampir didapatkan adalah hal yang tidak bisa ia terima. Ia sangat memahami perbedaan antara kenyang dan lapar. Setelah menyadari hal itu, Tom segera melepaskan kaki Bai Song. Tatapannya berubah tajam, dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam dan membuka pintu. Bai Song merasakan kakinya kembali ringan dan tahu bahwa provokasinya berhasil. Saat menoleh, ia melihat Tom telah mengenakan perlengkapan aneh yang entah dari mana didapatkan. Tom memakai panci kecil sebagai helm, tutup tempat sampah sebagai perisai di tangan kiri, dan spatula penggorengan sebagai senjata di tangan kanan. Dengan langkah penuh kebanggaan, Tom berjalan menuju pintu. Namun, semakin dekat ke pintu masuk, tubuhnya semakin mengecil dan ragu. Sesampainya di depan pintu, Tom menarik napas dalam-dalam. Ia menyelipkan tubuh bagian atasnya melalui celah pintu sementara bagian bawahnya berlari di luar, berusaha menyusupkan seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, ia berhasil masuk. Begitu berada di dalam, Tom segera mengamati sekeliling. Jaring laba-laba tampak di mana-mana, menciptakan suasana menyeramkan, tetapi tidak terlihat adanya hantu. Saat Tom mulai merasa lega dan hendak membuka pintu, dari sudut matanya ia melihat sosok putih melayang di ujung lorong. Matanya memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Tom langsung terkejut. Ia menjerit tanpa suara, meninggalkan semua perlengkapannya, lalu melompat dan mencengkeram langit-langit dengan cakarnya, gemetar ketakutan. Sosok itu pun tampak bersiap menyerangnya. Namun sebelum sempat bergerak, seorang gadis berambut sedang, mengenakan kimono biru dengan mantel merah, muncul di belakang sosok tersebut dan menebasnya dengan satu tebasan cepat. Arwah itu langsung terbelah dan menghilang. Gadis itu menyatakan bahwa hantu terakhir telah diselesaikan dan mengeluhkan betapa berlebihan jumlah arwah di dunia ini. Saat hendak pergi, ia menyadari keberadaan seekor kucing biru muda yang menggantung di atas pintu.
Meski merasa aneh melihat seekor kucing hidup di sana, ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menyarungkan pisaunya, ia membuka jendela dan meninggalkan rumah. Setelah memastikan sosok itu benar-benar lenyap, Tom melompat turun dan membuka pintu. Ia langsung menerkam Bai Song sambil terus gemetar. Bai Song terkejut dan segera menanyai teriakan yang baru saja terdengar. Tom kemudian melompat turun dan mulai memperagakan kejadian tadi. Ia menarik sudut mulutnya, mengangkat tangan seperti cakar, mengayunkannya di udara, lalu mengayunkan spatula dan berpura-pura menjadi hantu yang tumbang sambil memegangi dada. Setelah pertunjukan pantomim itu berakhir, Bai Song mencoba memahami maksud Tom dan menyimpulkan bahwa Tom mengatakan ada hantu di dalam dan telah dikalahkan dengan satu ayunan spatula. Tom sempat hendak menggeleng, tetapi kemudian berpikir bahwa jika Bai Song percaya ia yang mengatasinya, ia mungkin akan mendapatkan kue yang lebih besar. Maka Tom langsung mengangguk, berdiri tegak dengan bangga, satu tangan di pinggang dan tangan lainnya memberi jempol ke arah dirinya sendiri. Melihat reaksi itu, mata Bai Song berbinar dan ia segera mengacungkan jempol sambil memuji Tom atas keberhasilannya. Meskipun Bai Song pada awalnya sangat percaya diri terhadap kekuatan tempur Tom, sebenarnya ia belum pernah menyaksikan langsung kemampuan bertarung Tom, kecuali saat Tom memukuli Ryunosuke. Selain itu, berdasarkan apa yang terlihat dalam animasi, kekuatan Tom sangat tidak stabil. Dalam setiap pertarungan, Tom hampir selalu mendominasi dari awal hingga akhir, tetapi pada akhirnya justru Jerry yang menang. Ada banyak contoh serupa yang bahkan menunjukkan hasil sebaliknya. Bagi Bai Song, mengetahui bahwa Tom mampu mengalahkan hantu merupakan kabar yang sangat baik. Setelah masuk ke dalam rumah, Bai Song segera mencium bau apek yang kuat. Seluruh rumah terasa lembab, dan bahkan lantai kayu di bagian pintu masuk memiliki lubang besar seukuran mangkuk. Mengingat rumah tua ini sudah setidaknya 20 tahun tidak dihuni, kondisinya masih tergolong cukup baik. Bai Song sama sekali tidak mengeluhkan kondisi rumah tersebut. Alasannya sederhana, dibandingkan dengan asrama tempat ia tinggal saat SMA, rumah ini jauh lebih layak huni. Lingkungan asrama yang begitu buruk hingga membuat anjing menangis dan seolah membuat Liu Yuxi menghapus puisi Lou Ximing setelah melihatnya, telah ia tempati selama 3 tahun penuh. Bahkan sampai sekarang, Bai Song masih mengingat jelas betapa menyeramkannya pertama kali memasuki asrama itu dan menemukan tulisan, "Terima kasih" di lorong. Dibandingkan dengan pengalaman itu, rumah tua ini jelas jauh lebih baik, sehingga Bai Song tidak memiliki alasan untuk membencinya. Setelah merapikan ruang tamu sekadarnya dan membersihkan area untuk menetap, Bai Song duduk di lantai dan mengeluarkan senter, peta lokal, serta sebuah buku komik dari kantong plastik yang ia bawa. Malam itu, ia tidak berencana tidur terlalu awal. Ia berniat mempelajari peta dan secara kasar menentukan lokasi para master lainnya, mengandalkan ingatannya dari anime untuk membuat perkiraan. Buku komik tersebut disiapkan untuk Tom. Jika terjadi insiden berhantu lagi, Tom adalah satu-satunya yang bisa bertarung, sehingga ia sama sekali tidak boleh tertidur. Selain itu, perang cawan suci biasanya berlangsung pada malam hari, sehingga lebih baik Tom tidur di siang hari. Bai Song tahu betul bahwa rasa kantuk Tom tidak bisa ditekan. Daripada membiarkannya mengantuk tanpa kegiatan, lebih baik memberinya sesuatu untuk mengisi waktu. Pada keesokan paginya, Bai Song berencana keluar untuk mengunjungi lokasi-lokasi penting seperti kediaman keluarga Matu, keluarga Tosaka, dan rumah Emiya. Secara umum, dalam sebuah perang cawan suci, kecuali beberapa pengecualian seperti perang cawan suci besar di Rumania, perang cawan suci kelima, dan perang cawan suci Amerika, biasanya terdapat 7 master dan 7 servant. Bai Song kemungkinan besar menempati salah satu posisi master, dan selanjutnya ia perlu mengamati berapa banyak master yang sebenarnya terlibat dalam perang ini.
Tidak bisa dikesampingkan kemungkinan bahwa perang cawan suci keempat kali ini juga merupakan perang yang abnormal, dengan dirinya sebagai master tambahan. Bahkan, Bai Song merasa kemungkinan ini cukup besar. Alasannya adalah karena servant miliknya, Tom, tidak termasuk dalam 7 kelas servant yang ada, melainkan memiliki kelas terpisah bernama Tom, dengan seluruh parameter kemampuan yang ditandai tanda tanya. Karena itu, sangat mungkin terdapat 8 master dalam perang ini, dengan dirinya sebagai tambahan. Namun, hal tersebut tidak perlu dipikirkan terlalu jauh saat ini. Jumlah master akan terungkap dengan sendirinya nanti. Yang lebih penting sekarang adalah penyelidikan di siang hari. Fuyuki hanyalah kota kecil, sehingga menemukan lokasi-lokasi tersebut tidak akan sulit dalam 1 hari. Apalagi dengan bantuan peta. Pada malam itu, Bai Song memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan rencana ke depan dan meneliti panel tersebut sambil terus menatap peta. Sementara Bai Song begadang mempelajari peta, seorang anak laki-laki bernama Wafer memastikan bahwa kedua orang tua lanjut usia di rumahnya telah tertidur sebelum diam-diam keluar. Segel perintah di punggung tangan kanannya menunjukkan bahwa ia juga merupakan salah satu peserta terpilih dalam perang cawan suci keempat. Setelah ia memanggil servantnya, segel perintah tersebut akan berubah menjadi mantra perintah. Berbeda dengan orang-orang kaya seperti Kiritsugu dan Tokiomi, Wafer tidak menggunakan Merkuri untuk lingkaran pemanggilannya. Ia hanya menggunakan beberapa ayam seadanya dan berencana memakai darah mereka untuk menggambar lingkaran pemanggilan. Lingkaran pemanggilan Wafer tampak sangat sederhana. Namun, bagi Wafer yang bahkan harus meminjam uang dari teman sekelasnya untuk biaya perjalanan ke Jepang, bisa ikut serta dalam perang ini saja sudah cukup memuaskan. Setelah meletakkan relik suci yang ia curi dari gurunya di tengah lingkaran pemanggilan, Wafer dengan gugup mengulurkan tangan kanannya dan mulai melafalkan mantra pemanggilan. Setelah mantra terakhir diucapkan, cahaya terang yang menyilaukan meledak dari lingkaran tersebut. Ketika cahaya menghilang, 2 sosok muncul di dalam lingkaran pemanggilan. Melihat hal itu, Wafer kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di tanah. Ia menatap kosong ke arah 2 sosok tersebut dan menyadari bahwa yang ia panggil bukan 1, melainkan 2 servant. Hal ini jelas berbeda dari apa yang ia pelajari dari buku, karena seharusnya seorang master hanya memiliki 1 servant. Di dalam lingkaran pemanggilan berdiri 2 pria, 1 bertubuh tinggi dan 1 bertubuh pendek. Pria yang lebih pendek mengenakan pakaian merah dengan jubah senada, memiliki tinggi sekitar 155 cm dan wajah seperti anak laki-laki. Sementara pria yang satunya mengenakan setelan modern dan bahkan memegang cerutu di tangan kanannya, sebuah penampilan yang terasa sangat tidak lazim bagi seorang servant. Pria berpakaian merah membuka lengannya dan memperkenalkan diri sebagai Alexander, putra Zeus, juga dikenal sebagai Alexander yang ketiga. Ia menyatakan bahwa Wafer adalah masternya. Meski masih bingung dengan situasi tersebut, Wafer mengangguk dan memperkenalkan dirinya. Ketika Wafer kemudian bertanya kepada pria tinggi bersetelan aneh itu apakah ia juga seorang servant, pria tersebut menatap Wafer dengan ekspresi tidak percaya. Setelah menenangkan diri dan berdeham, ia menyatakan bahwa dirinya memang seorang servant dan memperkenalkan namanya sebagai Suge Kongming. Wafer mengucapkan nama, Suge Kongming, dengan nada penuh keraguan sambil menepuk-nepuk bagian belakang tubuhnya dan mencondongkan lehernya ke depan. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang sangat jelas. Ia kembali memastikan kebenaran klaim tersebut dan menatap pria tinggi itu dengan saksama. Namun, bagaimanapun ia melihatnya, pria di hadapannya tampak seperti orang Inggris tulen. Selain rambutnya yang agak panjang, segala sesuatu tentang dirinya terasa sangat Inggris. Hal yang semakin menguatkan kecurigaan Wafer adalah aksen London yang digunakan pria tersebut saat berbicara. Menurutnya,
Jika memang ingin menipu, setidaknya orang itu bisa berpura-pura berbicara bahasa Tiongkok. Semua ini membuat Wafer merasa seolah-olah dirinya sedang dianggap bodoh. Di sisi lain, Wafer merasakan keanehan lain. Ia merasa seolah sudah sangat mengenal pria ini sejak lama, meskipun ia tidak bisa mengingat kapan dan di mana pernah bertemu dengannya. Pada akhirnya, ia menganggap perasaan itu sebagai ilusi umum dari otak manusia yang malas memproses informasi baru dan mengira sesuatu yang asing sebagai hal yang sudah dikenal. Dalam ingatan Wafer, Kong Ming adalah tokoh dari timur jauh sekitar 1800 tahun yang lalu. Namun pria di depannya mengenakan setelan jas modern yang jelas berasal dari zaman sekarang. Tidak ada satupun hal yang tampak berkaitan dengan timur jauh pada masa lampau. Kecuali, tentu saja, jika Kong Ming yang dimaksud bukan berasal dari 1800 tahun lalu, melainkan dari tahun 1800 Masehi. Menanggapi keraguan Wafer, Kong Ming mengatakan bahwa ia memahami kebingungan tersebut, tetapi menegaskan bahwa Wafer tidak perlu terlalu memikirkannya. Ia menyatakan bahwa yang terpenting adalah dirinya adalah Kong Ming dan merupakan servant Wafer dalam perang cawan suci ini. Ia mengisap cerutu di tangan kanannya sambil berbicara dengan tenang, lalu menghentikan keberatan Wafer dengan nada tegas. Setelah ragu sejenak, Wafer akhirnya mengangguk dan menerima situasi tersebut. Pada pagi hari di hari kedua, Bai Song berjalan di jalanan dan berulang kali menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Hal itu disebabkan oleh seekor kucing yang terus-menerus melingkari lehernya. Awalnya, Bai Song ingin Tom berjalan bersamanya, tetapi Tom tidak terbiasa berjalan dengan 4 kaki dalam waktu lama. Ia justru berdiri tegak dan berjalan di samping Bai Song, pemandangan yang terasa sangat aneh bagi orang biasa. Bai Song kemudian mencoba menggendong Tom sambil berjalan, tetapi hasilnya justru lebih merepotkan. Tubuh Tom perlahan tertarik oleh gravitasi hingga memanjang. Saat Bai Song menyadarinya, bagian bawah tubuh Tom telah berubah menjadi seperti tali sepanjang 20 meter, bisa digulung menjadi satu tumpukan kucing. Keadaan itu sangat sulit ditangani, meskipun beruntung tidak ada orang di sekitar saat itu. Tidak ada metode yang berhasil, dan Bai Song juga tidak bisa meninggalkan Tom karena tanpa Tom ia akan merasa sangat tidak aman. Tanpa mengandalkan Tom sebagai petarung, bahkan menyebut Bai Song sebagai orang lemah masih terasa berlebihan. Jika menghadapi bahaya sendirian, hasilnya pasti berakhir buruk. Pada akhirnya, Bai Song memilih cara paling praktis, membiarkan Tom melilit lehernya seperti syal. Cara ini cukup hangat, meskipun Tom terus bergerak dan membuat leher Bai Song terasa gatal. Bai Song sebenarnya berniat bangun lebih pagi, tetapi jam biologisnya tampaknya tidak berubah dari sebelum ia berpindah dunia. Ia tetap tidur hingga pukul 11 siang. Bahkan, ia bukan terbangun dengan sendirinya, melainkan karena Tom menendangnya saat tidur dan mengenai dahinya. Tendangan itu cukup menyakitkan meskipun hanya dari seekor kucing. Namun, setelah mengingat bagaimana Tom pernah menjatuhkan Ryunosuke hanya dengan satu ayunan tangan sambil memegang tongkat besar, Bai Song merasa kejadian itu masih masuk akal. Jika bukan karena hal tersebut, ia merasa dirinya mungkin baru akan bangun sekitar pukul 1 siang. Meskipun Tom bisa dikatakan berperan dalam membangunkannya, pengalaman terbangun karena tendangan jelas tidak menyenangkan, dan kepala Bai Song terasa berdengung. Namun semua itu bukanlah hal terpenting. Yang paling penting adalah Bai Song mulai menyadari bahwa dunia ini berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ia sangat yakin bahwa perang cawan suci kelima terjadi pada tahun 2004, sementara perang cawan suci keempat terjadi 10 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1994. Namun kenyataan di hadapannya sangat bertolak belakang. Semua orang memegang ponsel pintar dengan layar besar. Di berbagai tempat terdapat layar elektronik raksasa,
dan di beberapa jalan tertentu bahkan ada pelayan kafe berpakaian maid yang sedang melakukan promosi. Pemandangan ini membuat Bai Song merasa seperti Liu Laolao yang baru pertama kali memasuki Taman Agung. Hal-hal tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang asing baginya, tetapi melihatnya di dunia yang seharusnya berada pada tahun 1994 terasa sangat tidak masuk akal. Pada masa itu, ponsel masih besar dan berat, bukan ponsel pintar seperti sekarang. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaannya adalah absurd. Kebingungan itu terus berlanjut hingga Bai Song, meskipun harus menanggung risiko dianggap bodoh oleh orang-orang sekitar, bertanya kepada seorang pejalan kaki tentang tahun saat ini. Jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin terkejut. Tahun tersebut adalah 2012, 18 tahun setelah Perang Cawan Suci keempat dalam garis waktu normal. Secara teori, bukan hanya Perang Cawan Suci keempat, bahkan Perang Cawan Suci kelima seharusnya sudah lama berakhir, dan 2 tahun lagi Cawan Suci seharusnya dibongkar. Jika memang sudah 18 tahun berlalu, pertanyaan baru pun muncul, mengapa Ryunosuke yang ia temui masih tampak seperti berusia 20-an. Dengan perasaan hampa, Bai Song mengelus Tom yang melilit di lehernya dan bertanya apakah mereka telah ditipu, mengingat tulisan jelas di panel yang menyebut Perang Cawan Suci keempat. Tom hanya mengangkat bahu dan kedua tangannya, seolah mengatakan bahwa ia tidak memahami apa yang dibicarakan Bai Song. Tidak memiliki pilihan lain, Bai Song memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya di kota Fuyuki. Apapun langkah selanjutnya yang akan ia ambil, pengumpulan informasi tetap menjadi hal yang paling penting, terutama dalam situasi di mana garis waktu sudah sepenuhnya kacau. Sebelumnya, Bai Song telah menentukan lokasi kediaman keluarga Tosaka dan Matu karena rumah-rumah tersebut sangat mencolok. Ia bisa dengan mudah berpura-pura menjadi turis dan bertanya kepada penduduk sekitar. Namun, kediaman Emiya berbeda. Banyak rumah di daerah itu yang tampak serupa, sehingga jika ingin menemukannya, ia harus mencarinya secara membabi buta. Sementara Bai Song sibuk melakukan penyelidikan di seluruh kota Fuyuki, sebuah pesawat yang datang dari Jerman mendarat dengan mulus di landasan bandara Fuyuki. Seorang wanita berambut putih dengan mata merah tua melangkah keluar dari pesawat dan menghela napas sambil memandang pemandangan di kejauhan. Wajahnya sedikit memerah ketika ia berkata bahwa akhirnya mereka tiba di kampung halaman Kiritsugu. Wanita tersebut adalah Iris Viel, istri Kiritsugu, yang sebelumnya berada di sisinya saat pemanggilan servant. Perjalanan ini bisa dikatakan sebagai perjalanan jauh pertamanya, atau bahkan pertama kalinya ia meninggalkan kastil bersalju tempat ia menghabiskan seluruh 8 tahun hidupnya. Karena itu, Iris tampak sangat bersemangat. Dari belakangnya, seorang pria berambut putih yang sedang mengisap permen lollipop berbicara kepadanya. Pria itu adalah Merlin, servant yang dipanggil oleh Kiritsugu. Tidak seperti saat pertama kali dipanggil, kini Merlin mengenakan pakaian santai layaknya turis yang sedang berlibur di Jepang. Ia bahkan membawa kamera digital, yang ia minta secara khusus dari Kiritsugu sebelum keberangkatan. Merlin menawarkan diri untuk mengambil foto Iris dan menyarankannya untuk mengunggahnya. Namun, begitu mendengar hal itu, rasa kagum di wajah Iris langsung menghilang. Ia menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa mereka datang untuk mengikuti Perang Cawan Suci, bukan untuk membuat masalah bagi Kiritsugu. Setelah berkata demikian, Iris segera menuruni tangga pesawat. Sepanjang perjalanan, kesan Iris terhadap Merlin berubah drastis. Dari sosok penyihir misterius dalam legenda Raja Arthur yang ia kagumi, lalu menjadi keterkejutan setelah pemanggilan, hingga akhirnya menyadari bahwa Merlin adalah orang yang sangat menyebalkan. Dalam waktu hanya 12 jam penerbangan, Merlin berhasil menghancurkan seluruh citra legendarisnya di mata Iris. Merlin tidak bisa berhenti berbicara selama penerbangan.
Masalahnya bukan sekadar karena ia cerewet, melainkan karena setiap topik yang ia bahas selalu secara tepat menyentuh titik-titik sensitif di hati Iris. Seolah-olah dari sekian banyak topik aman, Merlin justru sengaja memilih topik yang penuh ranjau dan menginjak semuanya satu persatu. Jika saja ia tidak memicu begitu banyak momen canggung dan menyakitkan selama 12 jam itu, mungkin kesan Iris terhadapnya tidak akan seburuk ini. Salah satu contohnya adalah ketika Merlin memuji kecantikan Iris, lalu tiba-tiba mengatakan bahwa umur manusia itu singkat, dan umur homunculus bahkan lebih pendek, serta menyebut bahwa waktu Iris sudah hampir habis. Meskipun Iris bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu, Merlin langsung mengubah suasana dengan komentar ceria yang sama sekali tidak pantas. Akibatnya, kekaguman Iris terhadap tokoh-tokoh legenda benar-benar runtuh. Kini, jika mendengar nama Merlin atau legenda Raja Arthur, meskipun Iris tidak akan menunjukkannya secara langsung, di dalam hatinya pasti akan muncul perasaan kecewa. Merlin kembali mengeluhkan kamera yang sudah ia siapkan dan meminta setidaknya satu foto. Setelah ditolak lagi, ia tersenyum santai dan mengambil beberapa swafoto sendiri, lalu menyusul Iris. Iris sekali lagi menolak usul Merlin dan memintanya untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Merlin dengan bangga menjelaskan bahwa hal tersebut mudah baginya karena ia memiliki kemampuan penglihatan masa depan. Selama tidak ada sihir kuat yang menghalangi, ia bisa melihat segalanya. Bahkan jika ada penghalang, ia masih bisa memaksanya, meski itu akan membuat mereka terekspos. Merlin sangat membanggakan kemampuan penglihatannya. Selama ribuan tahun terkurung di menara, ia menghabiskan waktu dengan mengintip dunia melalui mata tersebut. Selain itu, salah satu kesenangannya adalah menyamar sebagai wanita di internet dan memancing orang lain, termasuk seorang penggemar bernama Ichiban yang terus-menerus memberinya hadiah. Melihat Merlin sibuk mengambil foto di jalan, Iris merasa sedikit tidak berdaya. Ia mempertanyakan apakah mereka tidak seharusnya segera membangun workshop, mengingat perang cawan suci akan dimulai malam itu dan seorang penyihir tanpa workshop berada dalam bahaya. Merlin menenangkan Iris dengan mengatakan bahwa selama Iris berada di sisinya, ia akan sepenuhnya aman. Ia dengan bangga menyatakan bahwa meskipun kemampuan bertarungnya tidak bisa diandalkan, kemampuan bertahan hidup dan melarikan diri miliknya berada di tingkat tertinggi. Iris mengingat perkataan Merlin sebelumnya tentang ketidakmampuannya dalam sihir dan pertarungan, hingga akhirnya memilih untuk tidak lagi menanyakan hal tersebut. Tiba-tiba, perhatian Merlin teralihkan oleh sebuah arena permainan. Dengan mata berbinar, ia menunjuk ke depan dan menyatakan keinginannya untuk mencoba game arcade Jepang. Iris berusaha menghentikannya, tetapi gagal, dan akhirnya hanya bisa mengikuti Merlin dengan pasrah. Pada saat yang sama, Bai Song kebetulan tiba di area tersebut. Ketika ia sedang melintas, Tom yang melilit di lehernya tiba-tiba bergerak. Tanpa peringatan, ekor Tom menegang dan terangkat lurus ke udara. Ujung ekornya berkedip-kedip dengan cahaya merah, sementara dari mulut Tom terdengar suara peringatan yang berulang-ulang, menandakan adanya deteksi musuh. Bai Song terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Tom tidak menjawab, hanya menunjuk dengan ekornya ke arah game arcade di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Bai Song tidak sepenuhnya memahami maksud Tom, tetapi mengingat perilaku Tom yang tidak biasa, yang sebenarnya justru tergolong biasa bagi dirinya, Bai Song menyimpulkan bahwa Tom pasti telah menyadari sesuatu. Kemungkinan besar, yang disadari Tom adalah keberadaan musuh. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh ekor Tom, Bai Song menoleh dan melihat dua sosok berambut putih panjang dari belakang, satu pria dan satu wanita, yang sedang memasuki sebuah arena permainan. Bai Song hanya melihat punggung mereka dan tidak sempat memastikan apakah mereka memiliki komensel. Bai Song kemudian bertanya kepada Tom apakah kedua orang itu merupakan peserta perang cawan suci,
dengan syarat Tom mengangguk jika benar. Karena kedua sosok tersebut telah menghilang dari pandangannya, Bai Song menunduk dan menanyakan langsung kepada Tom yang melilit di lehernya. Kedua orang itu sama-sama memiliki rambut perak. Dalam ingatan Bai Song, tidak ada kombinasi seperti itu dalam perang cawan suci keempat. Bahkan selain Elisville yang berpura-pura menjadi Master Saber, tidak ada satupun peserta berambut perak. Munculnya dua orang berambut perak sekaligus jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan Master dan Servant baru di luar alur cerita asli. Mendengar pertanyaan Bai Song, Tom justru mengalami kebingungan. Ia bisa memastikan identitas pria tersebut, tetapi tidak merasakan hal yang sama terhadap wanita itu. Akhirnya, Tom memilih mengangguk dengan cara khas India, menggerakkan kepalanya ke samping seperti bandul. Melihat reaksi Tom, Bai Song terdiam sejenak. Ia tidak yakin apakah itu berarti ya atau tidak. Meski begitu, Bai Song tetap merasa yakin bahwa kedua orang tersebut adalah peserta perang cawan suci. Dalam perang cawan suci keempat yang gelap dan brutal, hampir semua orang yang ia temui berambut hitam, merah, atau coklat. Menemukan dua orang berambut putih secara tiba-tiba terasa sangat mencurigakan. Ditambah lagi, servant miliknya, Tom, juga bereaksi, sehingga Bai Song semakin yakin akan kecurigaannya. Bai Song kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam arena permainan untuk mengamati lebih lanjut. Ia melepas mantelnya dan memegangnya dengan tangan kanan untuk menutupi komensel di punggung tangannya, lalu berjalan masuk dengan hati-hati. Namun, tepat di pintu masuk, seorang staf menghentikannya dan menunjuk pengumuman yang melarang membawa kucing masuk. Bai Song dengan santai menjelaskan bahwa itu bukan kucing, melainkan boneka yang ia dapatkan dari mesin undian. Untuk meyakinkan staf, Bai Song menarik kaki Tom hingga memanjang lebih dari 1 meter, sesuatu yang mustahil bagi makhluk normal. Tom bekerja sama dengan menarik kembali kakinya perlahan seperti mainan pegas sambil tertawa dengan suara yang jelas bukan suara kucing, lalu segera memasang ekspresi kosong layaknya boneka sungguhan. Staf tersebut langsung meminta maaf dan mempersilakan Bai Song masuk. Setelah itu, staf bahkan merasa tertarik dan berencana membeli boneka serupa setelah jam kerja. Begitu masuk, Bai Song segera mencari dua orang berambut putih itu. Pencarian tersebut sangat mudah karena mereka langsung terlihat. Bai Song mendekat secara perlahan, berpura-pura menonton orang lain bermain sambil mengamati mereka dari jarak sekitar 5 meter. Pada jarak tersebut, kemungkinan untuk disadari sangat kecil. Bai Song hanyalah orang biasa tanpa kemampuan sihir, dan bahkan jika kedua orang itu menyadari tatapannya, hal tersebut tidak akan terlalu mencolok karena banyak orang lain juga melirik mereka. Pria berambut perak itu berpakaian seperti seorang pelancong modern dengan kamera yang tergantung di lehernya. Sementara itu, wanita berambut perak berpakaian serba putih, tampak dingin, dan jelas tidak nyaman dengan keramaian arena permainan. Bai Song juga memperhatikan bahwa wanita itu tidak memiliki komensel di tangan kanannya. Dari pengamatan singkat tersebut, Bai Song menyimpulkan bahwa pria itu adalah master, sedangkan wanita tersebut adalah servant. Sarung tangan yang dikenakan pria itu di kedua tangannya jelas dimaksudkan untuk menutupi komensel. Saat wanita itu menoleh dan berbicara kepada pria tersebut, Bai Song sempat melihat jelas matanya yang berwarna merah. Rambut putih dan mata merah mengingatkannya pada Tomu Gosen. Di antara karakter Fate yang ia ketahui, hanya sedikit yang memiliki ciri tersebut. Namun, Bai Song segera menepis kemungkinan lain seperti Mary atau Melty karena sikap wanita itu sama sekali tidak sesuai. Setelah memastikan hal tersebut, Bai Song memilih meninggalkan arena permainan dengan tenang. Untuk mendengar percakapan mereka, ia harus mendekat lagi, tetapi risikonya terlalu besar dan tidak sebanding dengan hasilnya. Dalam waktu singkat,
Bai Song telah berhasil menemukan satu pasangan master dan servant. Meskipun bukan pencapaian besar, hasil itu cukup memuaskan. Bahkan jika tidak menemukan apapun lagi hari itu, Bai Song tetap merasa puas. Di sisi lain, Iris memperingatkan Merlin bahwa tempat tersebut terlihat berbahaya. Merlin, yang sudah asyik bermain, menenangkan Iris dengan mengatakan bahwa jika ada musuh, ia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri dan pasti akan membawa Iris bersamanya. Ia terus membujuk Iris untuk ikut bermain. Meski enggan, Iris akhirnya menyetujui untuk bermain satu kali setelah memastikan waktu masih cukup. Tanpa mereka sadari, malam telah jatuh secara perlahan. Malam tiba. Bagi para pekerja biasa di kota Fuyuki, malam melambangkan kebebasan setelah hari kerja. Namun bagi para peserta perang cawan suci, malam justru menandai dimulainya perang yang sesungguhnya. Meski demikian, ini masih hari pertama perang cawan suci. Sekalipun terjadi pertempuran, semuanya pasti akan berlangsung singkat dan penuh kehati-hatian. Tidak ada peserta yang cukup bodoh untuk langsung mengungkap seluruh kartu mereka sejak awal. Bai Song telah mempersiapkan diri sejak dini. Setelah tidur siang sebentar, ia pun berangkat. Walaupun ia termasuk tipe orang yang berenergi di malam hari, beristirahat tetap diperlukan, terutama agar Tom bisa tidur lebih lama. Bai Song sangat memahami konsekuensi jika Tom kelelahan. Tom bisa tertidur hanya setelah berjalan beberapa langkah. Memikirkan hal itu saja sudah cukup menakutkan. Jika mereka bertemu servant atau penyihir dalam kondisi seperti itu, Bai Song bisa dengan mudah disingkirkan. Walaupun ia percaya diri dengan kemampuan bertarungnya sendiri, ia sadar sepenuhnya bahwa dirinya tidak mungkin mengalahkan siapapun dalam perang cawan suci. Saat berjalan di sepanjang tepian sungai Mion, Bai Song menyadari betapa sunyinya suasana. Hampir tidak ada orang di jalan. Sebelumnya masih ada beberapa orang berjalan di sekitar sungai, tetapi semakin mendekati muara, jumlah orang berkurang hingga akhirnya tidak ada seorang pun. Kondisi ini justru menguntungkan, karena Tom bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu dililitkan di leher Bai Song. Sejujurnya, pada awalnya hal itu tidak masalah, tetapi lama-kelamaan terasa semakin tidak nyaman. Leher Bai Song sudah basah oleh keringat. Alasan Bai Song berkeliling tanpa tujuan di sekitar sungai Mion adalah karena dua pertempuran terkenal dalam cerita asli terjadi di sana. Pertama, duel antara Saber dan Lancer di pelabuhan dekat muara sungai Mion. Kedua, konfrontasi dengan Caster di tengah sungai Mion. Namun, untuk perang cawan suci keempat versi ini, dengan peserta yang tidak jelas siapa saja, Bai Song sama sekali tidak memiliki petunjuk. Ia hanya bisa mengandalkan keberuntungan dengan datang ke tempat ini. Dalam cerita asli, ini adalah waktu ketika ia menarik perhatian para servant dan memancing pertempuran. Namun sekarang, tidak ada tanda-tanda apapun. Setidaknya, Tom belum merasakan keberadaan musuh. Tiba-tiba, suara listrik berderak memecah langit malam. Bai Song terkejut dan segera melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Baru setelah Tom menunjuk ke arah langit, Bai Song melihat samar-samar kilatan petir melintas di angkasa. Kilatan itu sangat tipis dan mudah terlewat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Tidak diragukan lagi, itu adalah servant, dan kemungkinan besar adalah Iskandar. Jika benar demikian, itu berarti meskipun alur waktu telah kacau, beberapa karakter mungkin masih sesuai dengan cerita aslinya. Dengan begitu, Bai Song bisa kembali memanfaatkan keunggulan pengetahuannya tentang karakter-karakter tersebut. Melihat situasi itu, Bai Song segera ingin mengejar dan melihat lebih dekat. Namun, objek yang terbang tersebut terlalu cepat, dan ia tidak mungkin mencapainya hanya dengan berlari. Ia memanggil Tom dan menggendongnya di bawah lengannya sambil berlari ke arah kilatan petir tadi.
Belum sempat Bai Song berlari lebih dari beberapa puluh meter, Tom yang merasa tidak nyaman dengan posisi itu tiba-tiba melepaskan diri, melompat ke tanah, lalu dengan kecepatan jauh melebihi Bai Song, mengangkatnya dan berlari ke arah tempat kilatan petir menghilang. Bai Song berlari beberapa langkah sebelum menyadari bahwa kini justru dirinya yang digendong oleh Tom. Ia menunduk dan terdiam dalam kebingungan. Beberapa menit sebelumnya, di halaman belakang sebuah rumah di kawasan pemukiman Fuyuki. Di dalam rumah, Wafer sedang mengamati gambar yang dikirimkan oleh familiar miliknya. Tiba-tiba, suara guntur terdengar dari halaman belakang. Ketika ia melihat keluar jendela, ia mendapati bahwa Alexander telah keluar tanpa sepengetahuannya dan bahkan telah memanggil kuda perangnya. Wafer segera membuka jendela dan memanggil Alexander dengan suara pelan, menanyakan kemana Reader akan pergi. Alexander, yang baru saja memanggil Bucephalus, menjawab bahwa tentu saja ia akan pergi bertarung. Wafer panik dan memarahi Alexander karena keluar dengan begitu mencolok dan berisik. Namun bagi Alexander, ini adalah perang cawan suci, dan bertarung adalah hal yang wajar. Ia kemudian menaiki kudanya. Alexander menyatakan bahwa dirinya ditakdirkan menjadi pahlawan besar seperti Achilles, dan karena itu tidak mungkin melewatkan pertempuran dalam perang. Melihat Alexander hendak pergi, Wafer semakin cemas. Ia menegaskan bahwa perang cawan suci bukanlah pertarungan gladiator dan memerintahkan Alexander untuk berhenti. Wafer sebelumnya mengira hanya ada 7 servant dalam perang ini, tetapi ia sendiri telah menguasai 2 servant, Reader dan Caster. Keunggulan ini luar biasa dan membuatnya merasa hampir tak terkalahkan. Dengan Reader menaiki Bucephalus, seharusnya tidak mungkin ia kalah. Ia berencana membuktikan kemampuannya di hadapan rekan dan gurunya di Clock Tower setelah mendapatkan cawan suci. Namun kini, salah satu servantnya bertindak sendiri, sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia terima. Zhuge Liang, yang berada di dekatnya, mendekat dan menepuk bahu Wafer, menanyakan apakah ia tidak ikut pergi. Wafer, yang sempat mempertimbangkan penggunaan command spell, terkejut dan kebingungan, mempertanyakan mengapa justru dirinya yang harus pergi. Zhuge Liang lalu berpura-pura terkejut dan berteriak ke arah Alexander di luar jendela bahwa Wafer ingin ikut dalam ekspedisi. Dengan skill bawaannya, Military Tactics A+, Zhuge Liang telah memprediksi bahwa Wafer akan benar-benar aman dalam perjalanan ini. Skill tersebut memungkinkannya memprediksi kejadian tak terduga dengan kepastian mutlak. Untuk melawannya, dibutuhkan keberuntungan tingkat tinggi yang setara. Selain itu, setiap kali melihat ekspresi bodoh Wafer saat ini, Zhuge Liang merasa kesal, sehingga ia memutuskan untuk melempar Wafer ke dalam situasi tersebut agar sedikit menguat. Bagaimanapun, tidak akan terjadi hal serius. Sebelum Wafer sempat memahami apa yang terjadi, Zhuge Liang menarik kerah bajunya dan melemparkannya keluar jendela ke arah Alexander. Wafer berteriak panik saat terlempar. Alexander dengan santai menangkapnya dan menempatkannya di belakang pelana, lalu memuji Wafer sebagai master yang ternyata juga seorang pejuang. Tanpa memberi kesempatan Wafer untuk menolak, Alexander menarik kendali kuda, dan Bucephalus pun melesat ke udara. Wafer hanya bisa berteriak dalam kebingungan, tidak memahami apa yang baru saja terjadi.